Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Oke, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang soal tes wawasan kebangsaan untuk soal CPNS 2024. Ini part keduanya ya. Oke, silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Di sini nasionalisme Indonesia harus mampu berkontribusi dalam mewujudkan tata masyarakat yang sejahtera, bermartabat dan berkeadilan. Permasalahan paling kompleks yang dialami oleh negara Indonesia yang mengakibatkan tergerusnya nasionalisme adalah, ini jawabannya C ya, perkembangan globalisasi yang kian pesat. Perkembangan globalisasi yang pesat dapat mengancam nasionalisme dengan mempercepat arus ideologi, budaya, dan ekonomi global yang dapat mengaburkan atau menggeser nilai-nilai lokal atau nasional. Hal ini dapat mengurangi rasa kebanggaan terhadap identitas nasional dan mempengaruhi kesatuan dan solidaritas dalam masyarakat Indonesia. Oke, lanjut nomor 2. Pengertian lain menyebutkan Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru berlangsung pada tahun 1966 hingga 1998. Pada masa Orde Baru, nasionalisme memiliki corak sentralisme, birokratik, dan nasionalisme militeristik. Permasalahan paling kompleks yang dialami oleh negara Indonesia pada masa tersebut yang mengakibatkan tergerusnya nasionalisme adalah ya teman-teman, rendahnya kepercayaan terhadap kinerja pemerintahan. Karena rendahnya kepercayaan terhadap kinerja pemerintahan pada masa Orde Baru dapat mengurangi legitimasi dan otoritas pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi negara, termasuk dalam membangun dan memelihara semangat nasionalisme di kalangan masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan terhadap pemerintah, kurangnya kesatuan dalam mencapai tujuan nasional, serta merusak kepercayaan terhadap institusi negara yang seharusnya menjadi penggerak utama dalam pembangunan tata masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Oke, lanjut nomor 3. Lembaga tinggi negara yang ada di Indonesia terdiri dari 3 lembaga, yakni eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, legislasi sebagai pembuat undang-undang, yudikatif pengawasan terhadap undang-undang. Suatu ketika ada konflik ataupun gesekan nih di dalam tubuh pemerintahan. Konflik tersebut terjadi karena ada ketidaksesuaian ide ya yang diambil oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Akhirnya konflik ini terjadi terus-menerus dalam pemerintahan. Imbasnya adalah kebijakan yang sulit untuk mendapatkan persetujuan. Langkah apa yang akan dilakukan oleh kedua lembaga tersebut? Ini jawabannya adalah C ya teman-teman. MK merespon konflik dua lembaga tinggi negara sebab fungsi MK adalah menyelesaikan konflik dua lembaga tinggi negara. MK memiliki fungsi utama dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan konstitusi, termasuk konflik antar lembaga tinggi negara seperti eksekutif dan legislatif. MK dapat meninjau dan memutuskan apakah kebijakan yang diambil oleh salah
satu lembaga tersebut sesuai dengan konstitusi atau tidak. Hal ini membuat MK menjadi lembaga yang tepat untuk merespon dan menyelesaikan konflik antara eksekutif dan legislatif. Oke, lanjut nomor 4. Bentuk kontribusi Indonesia dalam mengirimkan bantuan militer ke daerah konflik di dunia merupakan bentuk keikutsertaan Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini merupakan salah satu dari ya teman-teman, tujuan NKRI yang sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan mengirimkan bantuan militer ke daerah konflik di dunia, Indonesia tidak hanya berpartisipasi dalam menjaga keamanan regional dan global, tetapi juga memenuhi salah satu tujuan negara yang mencakup nilai-nilai tersebut. Oke, lanjut nomor 5. Ini yang berikut yang merupakan indikator nilai bela negara itu tercantum pada jawaban E ya teman, 1, 3, dan 5. Cinta tanah air, lalu kesiapan mental dan fisik ya untuk berjuang demi negara, dan juga rela berkorban untuk bangsa dan negara. Oke, lanjut nomor 6. Bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang menjiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar atau UUD, utamanya melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian profesi. Bela negara memiliki sejumlah indikator, kepatuhan individu dan warga masyarakat untuk hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan NKRI. Merupakan pengertian dari indikator. Ini jawabannya adalah B, kesadaran berbangsa dan bernegara. Individu dan warga masyarakat yang patuh terhadap kaidah dan naungan NKRI, menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap nilai-nilai dan aturan yang berlaku dalam bingkai berbangsa dan bernegara. Oke, lanjut nomor 7. Untuk nomor 7, pada tahun 2018, MK memutuskan sebuah kasus yang berhubungan dengan UU ITE. Dalam kasus tersebut, sejumlah pihak mengajukan permohonan judicial review terhadap pasal-pasal UU ITE yang dianggap mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat. Maka MK kemudian memutuskan bahwa beberapa ketentuan dalam UU ITE perlu ditafsirkan ulang agar tidak bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin kebebasan berekspresi. Bagaimana putusan MK dalam kasus ini menunjukkan peran penting MK dalam menjaga kepentingan rakyat. Nah, ini jawabannya adalah B. Putusan MK memperlihatkan bahwa MK berfungsi sebagai lembaga yang dapat menafsirkan undang-undang untuk memastikan tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan konstitusi. Nah, terutama dalam hal perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia seperti kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD 1945. MK menafsirkan
melakukan tafsir ulang terhadap pasal-pasal yang dianggap mengancam kebebasan tersebut dengan melakukan judicial review ya, sesuai dengan konstitusi. Oke, lanjut nomor 8. Oke, di sini perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 merupakan hasil dari berbagai strategi dan upaya kolektif yang dilakukan oleh para pahlawan dan tokoh bangsa. Semangat yang mereka tunjukkan tidak hanya relevan untuk masa perjuangan, tetapi juga untuk menghadapi tantangan di era modern. Bagaimana nilai-nilai perjuangan kemerdekaan yang diterapkan pada masa lalu dapat diimplementasikan oleh generasi muda Indonesia saat ini dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi. Ini jawabannya B ya. Menggunakan teknologi untuk mempromosikan budaya dan nilai-nilai lokal ke kancah internasional. Generasi muda dapat menggunakan teknologi untuk mempromosikan tersebut sehingga nilai-nilai perjuangan kemerdekaan dapat tetap relevan dan dihargai secara global dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini. Oke, lanjut nomor 9. Ini kesalahan ejaan dalam kalimat tersebut adalah, ini jawabannya adalah B ya teman-teman. Kenapa? Bagian ini harus huruf besar ya, karena ini menunjukkan tempat ya, jadi harus huruf besar, jadi C-nya besar, baru Candi Gebang. Ini juga udah oke nih. Oke, lanjut nomor 10. Penyakit influenza termasuk ke dalam penyakit yang penularannya sangat mudah. Penyakit ini menyebar dari satu orang ke orang lainnya melalui kontak langsung. Menurut penelitian terbaru, penyebaran virus flu sangat terkait dengan level kelembapan udara di negara beriklim sedang seperti Amerika Utara dan Eropa. Wabah flu biasanya terjadi di musim dingin, sementara di negara tropis, influenza menyebar di musim penghujan. Ya, pokoknya itu adalah tentang penyebaran penyakit influenza ya teman-teman. C. Kenapa ini dari awal sudah disebutkan penularan. Lalu di sini juga diberitahu ya tentang di berbagai negara itu seperti apa, seperti di Amerika Utara, di Eropa, dan di negara-negara tropis. Bagaimana penyebaran influenza itu jadi di berbagai musim juga ya, gantung wilayahnya. Oke, lanjut nomor 11. UUD 1945 sebagai hukum dasar negara kesatuan Republik Indonesia dipenuhi perdebatan yang sengit pada proses pembuatannya, terutama antara pada founding fathers sebagai berikut, kecuali ini adalah ya teman-teman, Os Cokro Aminoto, karena bukanlah salah satu dari founding fathers atau bapak pendiri Undang-Undang 1945. Ini biasanya merujuk kepada tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Supomo, dan Muhammad Yamin yang berperan aktif dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, lanjut nomor 12.
Oke, pada masa awal kemerdekaan negara Indonesia belum mempunyai infrapolitik lengkap, yaitu lembaga negara yang mestinya ada sesuai ketentuan Undang-Undang 1945. Berdasarkan aturan peralihan pasal 4, kekuasaan lembaga negara dijalankan oleh presiden ya teman-teman B. Pada masa awal kemerdekaan, kekuasaan lembaga negara dijalankan oleh presiden sebagai pemimpin tertinggi negara sebelum terbentuknya lembaga-lembaga negara secara lengkap sesuai dengan Undang-Undang 1945. Oke, lanjut nomor 13. Salah satu faktor yang turut menentukan tercapainya keadilan sosial adalah demokrasi ekonomi seperti tercantum di dalam Undang-Undang 1945, yaitu seperti di bawah ini kecuali jawabannya B ya. Negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan dan etatisme. Demokrasi ekonomi yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 tidak mencakup prinsip etatisme di mana negara dan aparatur ekonomi negara dominan atau mengendalikan secara penuh ekonomi nasional. Sebaliknya, pada Undang-Undang 1945 lebih menekankan pada asas kekeluargaan, kerjasama dalam perekonomian, dan pengolahan sumber daya ekonomi dengan mufakat lembaga perwakilan rakyat. Oke, lanjut nomor 14. Oke, di sini kita mencari kalimat inti dari kalimat luas di atas ya. Dalam pendapat yang terjadi di antara Departemen Kesehatan dan BPOM dalam penanganan kasus formalin secara tidak langsung menggeser isu pokok yang berpihak pada kepentingan konsumen, yaitu mendapatkan produk makanan yang aman bagi kesehatan. Ini jawabannya adalah B ya. Silang pendapat menggeser isu pokok. Kalimat inti dari kalimat luas di atas adalah bahwa silang pendapat antara BPOM ya menyebarkan isu utama yang seharusnya berfokus pada keamanan produk makanan bagi konsumen menjadi tergeser atau terlupakan. Oke, untuk soal nomor 15 silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat dan sukses selalu ya teman-teman. Oke, terima kasih.